Halo semuanya, jadi di episode kali ini kita akan belajar mengenai dry skin atau kulit kering. Bahasa medisnya itu disebut dengan serosis. Serosis itu adalah kondisi di mana kandungan air yang ada di kulit itu berkurang, khususnya di bagian kulit yang paling luar atau di stratum corneum, sehingga sel-sel yang ada di stratum corneum itu menjadi hilang. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kulit yang kering dengan kasat mata itu kan kayak apa ya? Kayak tanah yang kering gitu ya kan. Dia kayak ada jalur-jalurnya gitu, terus ada celahnya. Nah, itu selnya hilang. Kenapa sih seseorang itu bisa mengalami dry skin? Ada banyak sekali sebabnya. Yang pertama karena misalnya dia kurang minum air, dia dehidrasi. Kemudian kebiasaan mandi air hangat dalam jangka waktu yang lama itu juga bisa memicu dry skin. Usia juga semakin tua, maka resiko mengalami dry skin semakin tinggi. Kemudian iklim atau lingkungan tempat kita hidup. Dry skin itu biasanya dialami oleh orang-orang yang tinggal di lingkungan yang dingin atau berangin atau di negara 4 musim. Malnutrisi juga bisa menyebabkan dry skin. Kemudian yang terakhir itu kebanyakan pakai sabun. Jadi khususnya untuk sabun-sabun yang sifatnya basah dan kemudian tidak dilengkapi dengan pelembab, itu pasti akan menyebabkan dry skin. Kenapa sih penggunaan sabun ini bisa menyebabkan dry skin? Karena sabun itu bisa menghilangkan minyak yang ada di kulit, karena sabun itu kan komposisinya itu dari senyawa yang bisa hidrofil sama hidrofob. Nah, hidrofobnya dia akan ngambil minyak yang dari kulit, kemudian akan hilang. Nah, untuk mengatasi dry skin ini ada dua, ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Kalau non-farmakologi itu tanpa penggunaan obat, dan kalau farmakologi itu dibantu dengan penggunaan obat. Obat di sini kayak senyawa kimia gitu lah ya, yang dari luar, yang kimia, bukan yang alami. Kalau non farmakologi itu caranya adalah dengan kita pakai emulien atau pakai pelembab. Kemudian diatur lingkungannya. Jangan terlalu kering RH-nya. Jadi kalau di negara 4 musim itu kan RH-nya rendah ya. Makanya dia akan membuat kulitnya menjadi kering. Kalau di Indonesia ini negara tropis, RH-nya RH tinggi. Jadi untuk menyebabkan resiko kulit kering itu sangat kecil, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di ruang AC, nah di ruang AC itu kulit kering juga. Oleh karena itu mungkin kalau misalnya di ruang AC bisa ditambah dengan humidifier, jadi biar lembab, seperti itu. Kalau terapi farmakologi itu adalah dengan penggunaan produk-produk dengan kandungan urea atau asam laktat atau lactic acid. Jadi kedua produk ini, kandungan urea sama lactic acid ini bisa meningkatkan hidrasi yang ada di kulit, sehingga menyebabkan air yang ada di kulit itu nggak cepat menguap, seperti itu. Kemudian tadi bisa ditambahkan juga di terapi non-farmakologi, yaitu peningkatan konsumsi cairan dari luar sehingga menyebabkan nggak dehidrasi, sehingga kulitnya nggak kering. Kenapa sih kulit kering ini penting untuk dibahas atau jangan sampai kita mengalami kulit kering? Karena kulit yang kering itu bisa memicu secondary infection atau infeksi kulit. Karena kalau misalnya kulitnya kering, tadi kan udah diceritakan dia akan timbul kayak celah-celah gitu ya kan, kayak tanah yang kering terontang gitu. Nah, bisa crack lama-lama, ya kan? Pernah yang sampai kulit kering terus sampai berdarah? Pasti pernah ya kan? Melihat seperti itu. Nah, itu akan menjadi celah untuk bakteri-bakteri bisa masuk. Nah, jadi itulah mengapa pentingnya kulit itu harus dijaga agar tetap intak, karena kulit ini adalah barier pertama pertahanan tubuh manusia dari lingkungan-lingkungan sekitar nih, dari bakteri, dari suhu dan segala macam. Jadi itu pentingnya kenapa kulit kering itu harus dicegah. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya ada saran, kritik, usulan topik bisa dituliskan di kolom komentar. Thank you.